إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Hikayat halaman 74 nang di bawah. Hikayat artinya itu kisah. Lalu Nabi Isa alaihissalam lewat artinya oleh atas satu Korea, satu kampung. Korea itu artinya kampung yang banyak pohon kayunya dan air sungainya. Maka memuliakan akan dia oleh ahli Korea itu. Ada satu tubuhan kampung di situ. Maka takjub Nabi Isa alaihissalam daripada banyak taat mereka itu. Kemudian lalu pula Nabi Isa lewat, maksud lalu itu lewat lah. Nabi Isa atas Korea itu, atas kampung itu. Kemudian daripada 3 tahun lamanya tadi limbah dilihat di Sidin kampung itu, kemudian datang lagi Sidin 3 tahun kemudian, maka melihat akan pohon kayunya sudah kering dan air sungainya sudah kering juga. Dan Korea maksudnya kampung itu sudah binasa, jadi lagi penghuninya. Maka takjub kita Nabi Isa daripada demikian itu. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, turun wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ujar Allah, sesungguhnya telah lalu atas Korea itu seorang laki-laki yang meninggalkan akan sembahyang di kampung mereka. Maka membasuh air, maksudnya si laki-laki itu akan muhanya daripada air sungainya itu tadi. Maka kering air sungainya itu, ya, dan kering juga pohon kayunya. Kenapa? Karena sungainya kering, pohon pun kering lagi makanan, ada di minuman, lalu kering juga kayu dan binasalah karya itu. Kenapa? Karena ada banyak bila di kampung kalau ada banyak apa jangan latihan datangnya. Karena banyu itu adalah sumber kehidupan. Mengapa ada banyu? Ya kan, hidupnya kita nih di dunia karena banyu juga. Banyu mengenai, ya kan? Yalah so. Ya kan, jadi kadang kalau dihindarkan banyu, hendak berwudu kita berbanyu, hendak mandi wajib pakai banyu. Ya kan, mengapa ada banyu kan tayamum benar. Ya kan, ada tauhid tadi. Membuktikan kita perlu benar lawan banyu ini 2 hari dia mati jadi abut seampungan kada ada murid ya kan seampungan maka dan binasalah kampung itu. Firman-Nya Allah, ujar Allah, hai Isa, hai Nabi Isa, tatkala adalah meninggalkan sembahyang itu sebab binasa bagi agama. Jika ada orang yang meninggalkan sembahyang dan ta'amidan, apalagi bersengaja, maka binasa. Rumah tangga kita mungkin dihiasi dengan sembahyang, rumah tangganya binasa. Arti binasa itu la barakah, ada berkah. Ya. Jadi hendak menumbuhkan satu keluarga yang disebut singkatan wahid apa? Samawat. Sakinah, mawaddah dan adalah sembahyang itu tadi. Bila yang meninggalkan akan sembahyang, baik yang bini atau yang lakinya, jawabannya nyaman sudah. Aku sudah kita membinasakan akan rumah tangga itu. Kampung, ada sembahyangnya beratan lah para sudah. Ini bisa disebut ya kalau seipung aja, nang kada sembahyang di kampung itu kering. Turunkan Allah Ta'ala bala dan bencana. Jadi kita berdoa, bagi penyembah yang berdoa, dahan dibukakan hati baradaan yang Allah tenang, sembahyang dahan dibukakan hatinya. Ya, didoakan dulu. Siapa tahu berkat doa itu Allah memberikan hidayah kepada orang yang ada sembahyang lagi. Ya Allah,
meninggalkan ada tatkala adalah meninggalkan sembahyang. Ya Tuhan berfirman Nabi Isa tadi, sebab binasa bagi agama adalah maksudnya sebab bagi binasa di dunia dan di negeri haram. Di dunia dibinasakan, di akhirat pun dibinasakan. Yang ada disebutakannya berapa bencana bagi yang meninggalkan sembahyang di dunia, di dalam kubur, di akhirat. 3 perkara karena ada disebutakan. Faidah, ada satu faidah dari sini nilai. Awal-awal orang yang sujud bagi Nabi Adam itu adalah Israfil, malaikat Israfil. Maka dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Ini mula-mula ketika disuruh sujud perintah Allah, maka yang pertama malaikat yang sujud adalah malaikat Israfil. Maka dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sujud, yaitu tadi apa? Suruh akan Al-Quran antara 2 matanya. Maka ini dengan satu sujud yang disebut dengan tahiyat bagi makhluk. Maka betapa hal keadaan dengan orang yang sujud bagi Allah Ta'ala. Berapa sujud karena ibadah, maka adalah tiada disulahkan makrifat dan iman pada hati. Ulang. Awal-awal orang yang sujud bagi Nabi Adam itu adalah malaikat Israfil. Maka dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Malaikat Israfil tadi karena mematuhi daripada perintah Allah. Dengan bahwa disuruh bahwa disuruh akan Al-Quran antara 2 matanya. Di surat apa ditulis lah, saya bahwa ditulis di surat itu ditulis maksudnya akan Al-Quran antara 2 matanya. Maka ini dengan satu sujud yang disebut dengan tahiyat bagi makhluk. Maka betapa hal keadaan dengan orang yang sujud bagi Allah Ta'ala. Berapa sujud karena ibadah, maka adakah tiada disuratkan makrifat dan iman pada hati seseorang itu. Ketika sujud tahiyat ini maka ditulis, disuratkan orang itu adalah orang makrifat dan iman pada hatinya. Maka apabila sujud seseorang berkata oleh si syaitan tadi, ya wailah, artinya hai kebinasaanku. Jadi bila ada orang yang sujud lawan Tuhan, kemudian tahiyat ini naik ke daripada sujudnya, maka orang itu dikategorikan makrifat, iman dan bersih karena hatinya tadi. Kemudian biar malaikat ketika melihat hamba Allah sujud dan tahiyat tadi, ujar malaikat, ujar syaitan, ya wailah, hai kebinasaan. Suruh anak Adam dengan sujud, maka sujud maksudnya iya, maka baginya surga. Kenapa jadi iblis dikeluarkan dari surga? Jawaban setelah, karena ketika disuruh sujud lawan Nabi Adam, kenapa jadi Allah menyuruh sujud? Nah, Allah punya hikmat di situ. Apa nih jawabannya? Ya kan? Maka baginya itu surga. Ya kan? Nah, surat anak Adam ditulis anak Adam dengan sujud, maka sujud maksudnya anak Adam itu, maka baginya surga. Kenapa? Karena orang sujud itu meletakkan dahi ini paling mulia kemana? Ke lantai. Artinya apa? Kita merasa hina, merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, mengagungkan maknanya di situ adalah Allah
Allah mengagungkan. Hayal Allah menyuruh sujud kepada seluruh malaikat, termasuk kepada hambanya Allah. Allah menyuruh sujud. Apa hikmat dan balasan orang sujud kepada Allah? Jawabannya adalah surga. Karena orang surga ada orang sombong gitu. Orang surga ada orang ujub, ada orang ria, orang ikhlas beratan tolak. Nah, ketika kita sujud habis akan berataan ikhlas karena Allah berataan. Inna sholati wa nusuki. Nah, ketika di doa kita berdoa Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, ya kekuasaanku, jabatanku, hartaku, semuanya aku serahkan kepada Allah ketika dalam keadaan sujud. Itu hikmat daripada orang langsung sujud, menyerahkan apa yang dipinjami oleh Allah. Allah serahkan beratan kepada Allah. Orang yang sujud di hadapan Allah adalah orang yang ahli surga. Ya Allah. Tapi jangan sujud warak. Sujud kita bahagikan dalam hati. Sujudnya aku di hadapan Allah. Ya, bukan selain daripada Allah. Kuserahkan berataan apa yang aku miliki, hidupku, matiku, kuserahkan Allah berataan. Itu makna sujudnya malaikat tadi. Jadi Allah menyuruh malaikat sujud. Nah, ada akun sujud aja. Iblis salah. Dan suruh akan daku dengan sujud, maka tidak aku sujud, maka bagiku neraka. Seperti firman Allah Ta'ala, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan disebut olehmu ya Muhammad akan waktu kami berkata bagi malaikat sujud olehmu bagi Adam, maka sujud mereka itu melainkan iblis semuanya enggak. Maksud daripada sujud. Dan iblis takabur. Kenapa? Karena merasa harap. Iblis itu pada gambaran 20 tahun pernah jadi guru malaikat. Ayo. Saking alimnya kita manusia ini alim lagi, iblis tolak. Makanya kawan, ya Allah, walinya Allah digodanya. Nah, apalagi dengan iPhone kita, jadi iblis kecil. Ya Allah, makanya hati-hati kita. Musuhi bujur-bujur si syaitan itu. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah, sesungguhnya musuh kamu yang nyata itu adalah iblis. Jangan kita jadi musuh. Ya kalau sudah cukup musuh yang karena kau kalah lagi saat ini. Iblis tadi. Makanya orang sholat ahli surga. Kenapa? Karena dalam sholat ada sujud tadi. Namanya main ketika Allah memerintah kepada malaikat dan yang lainnya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sama sujudnya malaikat ketika diperintah Allah, sama sujud yang seperti kita lakukan di dalam sembahyang 5 waktu itu. Mudah-mudahan kita telah, apalagi menjelang daripada hari raya Idul Adha ini, maka tanamkan bujur-bujur dalam hati kita, ya kan, taubatan tasawuf bujur-bujur, banyak istighfar. Karena 10 daripada awal Dzulhijjah ini banyak benar fadilatnya adalah kalau bulan Ramadan, nah istimewanya apa? Ketika di 10 akhir daripada bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kalau inya di 10 Dzulhijjah ini ada 3 yang hebat di bulan ini, ya kan? Yang pertama hari Tarwiyah, hari Arafah, kemudian Idul Adha. 3 hari Tarwiyah esok insyaallah. Wukuf hari Rabu insyaallah. 9 Jul. Besok 8 Tarwiyah, 9 Jul. 9 Arafah, kemudian 10 Idul Adha. Ya Allah. Nah, ada momentum yang sangat di dalam Idul Adha ini adalah kita disuruh diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam dan kalimat manis tata'a ilaihi sabila. Namun inya awal menjalaninya, baik kesehatannya, baik duitnya, kemampuannya. Ya Allah,
Nah itu yang sangat diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada balasan haji yang mabrur itu adalah surga sudah habis. Kama waladat umum seperti orang yang keluar di perut ibunya. Tapi ada kesempatan bagi orang yang kada awal berangkat haji. Misalnya kita ada haji nih, ada ya kan? Yaitu satu berpuasa kita yang kelak. Nah di 8, 9 gitu. Karena menyamai itu hari Arafah itu seperti puasa sunat setahunan, ya kan? Nah, itu. Dan ada juga yaitu kalimat berkorban yang karena makna Idul Adha ini adalah berkorban dengan harta kita, ya kalau kita habisi harta kita korbankan. Sebagaimana daripada Imam Jabir, dengan sedikit kita membahas tentang masalah korban lah, kemudian memberi semangat lawan kita ya. An Jabir bin Abdullah qala sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Adha bil musalla falam qada qatau nazala min minbari wa utiya bi kapsin fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi qala bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, saya menyaksikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di musalla. Setelah Rasulullah SAW itu selesai berkhutbah, beliau turun daripada mimbar, kemudian didatangkan seekor domba. Karena hari itu domba, lah kambing nggak ada di sana dulu, sapi bagiannya, kadangan dia juga. Karena sapi itu di sini aja kalau nggak ada sapi di Arab ada. Nah, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, seraya beliau bersabda, Bismillah, Allahu Akbar. Penyembelihan kurban ini persembahan diriku dan dari orang yang tidak mampu berkorban di antaraku. Jadi penyembelihan hewan kurban itu hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat disuruh. Bahkan sekalipun itu bukan perintah wajib, tetapi Rasulullah SAW sangat menekankan perintah menyembelih bagi yang mampu, artinya lah, ya kan? Yang mampu awak yang menungkap, yang 7 jadi ya kalau 7 ikong seekor sapi, ya kan? Nah itu. Jadi munkawat dianjurkan keluar haji, munkawat. Kada kawat, ya kalau tak. Dan kita tertinggal di sini, yaitu adalah berkorban. Kenapa? Karena kalau kita kawat beribadah di awal-awal Dzulhijjah ini, ya kalau kemudian kalau kita mengorbankan kita, maka di situ hukumnya kita fitrah orangnya. Kalau bulan hari Idul Fitri kan fitrahnya umat Islam yaitu puasa menjaga hawa nafsu, makan dan minum, maka awal kita fitrah. Nah di bulan Idul Adha ini fitrahnya kita adalah ya Allah berkorban. Kemudian kita ada awal pulang haji menunggu giliran lagi kita ya Allah, mudah ada giliran ya Allah bila ada berlimpah. Ya Allah, nah sebelum menunggu giliran ini kita manfaatkan agar kita fitrah mendapatkan ya kan kesucian fadilat daripada ya kan Idul Adha ini. Ujar Rasulullah SAW an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa ya Nabi yang memiliki kemampuan rezeki sedang ia tidak berkorban, maka sesungguhnya sungguh janganlah ia mendekati musala kami. Jangan Nabi nih, orang ini berduit diluaskan Allah Ta'ala rezeki, tapi kada hendak berkorban, maka jangan berharap lawan musala kami. Artinya kada dapat ridhonya Rasulullah. Berarti orang yang berkorban dapat ridhonya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita memikirkan kupon aja sebentar, ngitungin biar dosa-dosa. Pas 10 kupon ini coba pak kita sama-sama nih, termasuk kita pribadi jadi kita ajak diri kita untuk dinyatakan dulu ya berkorban. Barang kita yang berkumpulan kan kayak apa untuk
depan di Majlis Asyura ya Allah apa sekon itu lah. Jadi sama-sama kita hendak mendapatkan fadilah daripada orang yang berkorban. Nah di antaranya di pulau ujar Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau berkata, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, mulai turun rumahnya hendak menukar binatang kurban, maka dalam setiap langkah kakinya itu mendapatkan 10 kebajikan. Setiap langkahnya tuh mendapatkan 10 kebajikan. Apalagi kan jauh berjalan sampai ke hari sana, ya kalau pahalanya ya Allah. Nah, itu mulai turun mencari untuk membeli binatang kurban. Maka dalam setiap langkah kakinya itu mendapatkan 10 kebajikan. Kemudian belum diangkat 10 derajat. Ketika ia berbicara saat membeli, kepandirannya, tawaran ya kalau dulu ya kalau maka setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita tadi nambah tawaran itu 10 bernilai tasbih ya kalau kemarin kita ya kalau nang tukang jual disuruh berniat untuk membantu ya Allah, biar jangan menjual, biar niat membantu ya Allah terlaksananya ibadah korban. Lalu hapunnya kamu lah disuruh kulitnya pulang dapat pintalo pulang ya Allah dan salah. Nah itu jadi ini belum kisah itu lagi, hanya menukar. Nah kemudian ketika ia menyerahkan uang sebagai pembayaran, dibayari gitu diakati ya kalau, maka setiap 1 dirham ia mendapatkan 700 kebajikan. Dirham itu 1 koin emas ya kalau, jadi setiap nilai yang keluar daripada rupiah kita itu dibalas 700 kebajikan. Ayo kali berapa puluh juta kalau biasanya lah. Kemudian ketika ia menjatuhkan dan merobohkan binatang sembelihan itu ke tanah, ya kan, untuk disembelih, maka setiap makhluk dari tanah yang ditempati penyembelihan itu hingga 7 lapis memohonkan ampun baginya. Jadi jangan tanang benda makhluk di bawah tanahnya mendoakan mudahan dia diberi rahmat nang 7 ikung nang ampun sapi ini kan. Tapi kada sampai di situ lagi masih, ya kan? Nah, kemudian memohonkan ampun bagi ketika darah penyembelihan itu mengalir, maka setiap tetesan darah yang gugur daripada sembelihannya itu, maka 10 malaikat memintakan ampun. 10 ikung malaikat beristighfar memintakan ampun kepada yang ampun sapi itu, yang ampun korban itu. Hingga hari kiamat, kalau bang sampai situ aja ada. Sampai hari kiamat 10 malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang berkorban hari itu, berkorban itu sampai hari kiamat. Dan ketika dagingnya pun dibagi-bagikan, maka setiap potong dagingan dalam suapan yang memakan pulang ya kan? Bagaikan memerdekakan budak dari kota Ismail ya Allah. Nah, jadi maknanya adalah sedekah korban ini. Karena orang fakir miskin itu kan orang yang jarang makan makan apa? Makan daging ya Allah. Ketika makan daging itu senangnya luar biasa. Ketika 1 suap yang dimakan oleh si orang fakir tadi, ya kan? Maka itu bernilai 1 suapan seperti memerdekakan seekor budak. Banyak kali menjadi Sayyidina Ali. Kemudian daripada Rasulullah bersabda bahwa beliau pernah bersabda kepada Aisyah, ujar Sidin, wahai Aisyah, persembahkanlah penyembelihan hewan kurban karena Allah Ta'ala, dan bersaksilah dengannya, karena tetesan darah pertama yang jatuh ke tanah itu memohonkan ampun kepada Allah untukmu atas segala dosa-dosamu yang telah lewat. Ujar Siti Aisyah berkata,
atau khusus bagi kita aja atau umul mukminin secara umum? Ujar Nabi kada. Bahkan seberataan daripada golongan umatku yang beriman, ya kan, man akan mendapatkan kelebihan itu dari satu tetes, berapa tetes darahnya dulu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ulang, pahalanya ialah dari setiap helai rambut yang terdapat kelemahan pada binatang sembilan itu, ia mendapatkan 10 kebajikan, diampuni 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat, dan dari setiap helai rambut binatang kurban itu ia mendapatkan rumah megah di dalam surga. Seorang bidadari yang bermata jeli, kendaraan bersayap sekali melaju sejauh mata memandang. Ia merupakan kendaraan penduduk ahli surga yang terbang membawa mereka kemana mereka hendak. Asal engkau tahu, ujar Allah di bermelek, wahai Nabi Daud, atau kepada Nabi Daud tulisannya, binatang kurban itu merupakan anugerah yang menghilangkan musibah besar pada hari kiamat. Oh, jadi hikmahnya inilah, ya kan, kita meneladani daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekalinya ini korban akan menghilangkan musibah yang terbesar nanti kita di hari ini kiamat menjadi penolong. Nah, ini harapan kita adalah mudah-mudahan kita ya Allah tunggal banyak banget di dalam hati, karena bilanya hendak dinyatakan dulu, bila ada dinyatakan kan kata terlaksana. Jadi ya Allah, untuk tahun ini ada, kita mungkin belum lagi ada kesempatan, kita berniat mudah-mudahan yang belum bila tahun lebih, coba kita sama-sama mengelola ya kalau agar Aidil Adha terus ada kita melaksanakan daripada berkorban ini ya Allah. Nah itu benar nilai, nah mau ada bagian kan antara sana. Contoh seperti kita hendak hulu sungai. Hulu sungai itu banyak orang memintaan masjid langgar pinggir jalan. Ya Allah, amun kada diniatakan mulai rumah kata baik. Kenapa? Ada di baca 100.000 mata julung mulai lagi. Mata julung 2.000, 1.000, matos ya Allah. Mata 1.000 ada julung juga. Aduh sih, padahal hendak membuat membaik, cuman apa? Kada ada niat. Coba mulai niat mulai rumah, ya kan? Niat mulai rumah, ya kan? 500-an sama 1.000-an sama 2.000 sama, dibuat di botol. Sudah ada niat, bila ada orang meminta tinggal banyak yang membaca kita. Nah sama kayak itu.